zero ada waktu 10 menit juga. Saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada yang mau tanyakan? Ada? Ibu-ibu? Karena kita tadi takut berhentikan orang. Ada Pak? Lain ada. Tadi ibu. Bukan kamu yang nanya. Dulu kan ibu dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ingin saya tanyakan masalah ada yang bilang kalau kita sholat nggak perlu kita langsung minta doa, membaca doa yang macam-macam, tak ada permohonan. Tapi yang dianjurkan cuma hanya berzikir. Saya cuma minta penjelasan bagaimana yang sebenarnya gitu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak disuruh berdoa, cuma disuruh berzikir. Itu maksudnya. Kita ulang. Coba diulang lagi. Yang saya tanyakan ya, kan ada yang mengatakan kalau kita sholat itu habis sholat cuma cukup berzikir dan kita nggak perlu minta doa, berdoa yang mengajukan permohonan kepada Allah. Hanya yang diwajibkan berzikir itu aja. Terus waktu hanya untuk mengajukan permohonan berdoa itu misalnya ada waktunya, waktu malam, terus waktu saat azan, waktu yang ditentukan setelah waktu yang ada antara azan dan qomat itu tadi. Yang sebenarnya gimana dan itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memisahkan antara doa dan zikir, ya. Ada yang menyatukan doa dan zikir. Karena ketika berdoa itu juga kita sedang berzikir lah itu, ya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah intisari daripada sebuah ibadah. Salat itu kan semuanya dalam itu adalah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kan kita zikir juga itu. Zikir itu katanya ingat dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita berdoa sudah berzikir pula. Cuma ada yang membedakan tadi seolah-olah kalau waktu kita berzikir itu tidak doa, kan itu permasalahannya. Ya, kalau kita memahami bahwa zikir itu adalah sebuah doa, itu adalah zikir, ya, tidak ada masalah. Ketika dia memisah-misahkan umpamanya doa yang mustajab itu adalah waktu, contoh antara qomat dan azan dan iqamah, ya boleh-boleh saja ketika itu berarti minta, ya. Sekarang kita waktu sholat kayak minta kok, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, kan itu doa semua itu. Maka semua ibadah itu intisarinya, intisari itu kalau bahasa orang Palembang, intisari dari telepon, ya gula merah itu. Itu intisari, yang paling dalam, mukhul itu ya isi yang paling dalam. Ya itu. Jadi semua apa yang kita ibadah doa kita itu adalah ibadah. Ketika kita berzikir ya doa, ya. Karena kita ketika berdoa berzikir, maka kalau ulama ad-du'a wal azkar itu disatukan di kalimat itu, ya. Ya doa ya zikir. Ya hayya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ada yang menganggap itu tidak doa. Karena doa dia mungkin yang maksudnya itu yang terkhusus tadi pakai proposal itu. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang kaya ya Allah. Yang itu mungkin maksudnya doa. Ya. Kalau saya ditanya, ya siapa yang berdoa itu, ya berzikir, sedang berzikir lah dia kepada Allah. Dia kan meminta kepada Allah juga. Kalaupun harus doa itu yang dimaksud adalah harus doa yang sudah ya terbiasa mungkin maksud itu. Ya.
Oke lah, ya. Saya kira begitu. Jadi kita yang bagus itu ya doa ya zikir. Zikir itu di dalamnya adalah doa. Ya. Ketika kita katakan Subhanallah, Subhanallah, ini pun kita sudah sedang berdoa itu. Ya Allah, Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu juga doa. Kita itu sedang meminta kepada Allah supaya kita menjadi orang hamba Allah juga yang mudah-mudahan ditambahi rezekinya dengan kita banyak mengucapkan Alhamdulillah tadi kan. Itu kira-kira. Ketika kita mau tidur itu juga doa. Bismikallahumma mahya wa bismika amut. Allah, kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya itu doa lah. Doa dan zikir. Kira-kira begitu ya Bu ya. Terima kasih. Kalau pun pengen doanya ya tidak masalah. Kalau tanya habis sholat, boleh habis sholat. Mustajab enggak? Insya Allah salah satu di waktu. Karena waktu-waktu yang kita sedang bersih dan dekat dengan Allah. Kalau saya bilang, apalagi kalau di pesawat itu doanya insya Allah bagus. Doa musafir kan, sedang di pesawat, sedang tinggi. Ada yang bilang, tambah dekat dengan Allah ke langit. Wah itu. Ditambah perlu ketakutan, tambah musuh. Karena berdoa waktu ketakutan itu mustajab juga. Makanya kalau orang dizolimi itu doanya mustajab ya. Doa orang yang dizolimi, orang yang musafir ya. Doa orang tua dengan anak, Masya Allah. Maka ibu-ibu banyak-banyak berdoa, mendoakan anak-anaknya ya. Bagaimana seorang ibu tidak busuk mendoakan anaknya melahirkan di sarung? Bagaimana kalau dia kepengen anaknya jangan sarung pulang? Sudah saro melahirkannya, nak saro puluh hidupnya budaknya. Sungguh-sungguh. Maka doa orang tua dengan anak mustajab. Ya tak? Doa musafir, apalagi musafir itu kata Rasulullah setengah mati. Iya. Musafir itu adalah setengah mati. Artinya kecapean yang sangat susah. Makanya doa mustajab. Orang yang dizolimi banyak-banyak berdoa. Karena orang yang dizolimi itu ya bukan dia, tapi dituduh dia. Umpama contoh, ada hak dia dihilangkan. Saat kita sekarang mestinya duit dibagi-bagi, tahu-tahu duit diambil kawan. Kawan, mungkin kawan, musuh lah kalau sudah nama itu. Padahal panggil terlalu baik kadang-kadang. Siapa yang maling senang kau itu? Nggak disandal. Acanya dikatakan kawan, saudara. Masih kawan itu. Makanya di sini saking baiknya umpal yang itu kawan, masih dibilang kawan kan, dimalinginya sendamnya. Ujung-ujungnya dikasih makan lah kambing itu, kata kambingnya itu bela. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak. Nah tadi betul, Ustaz Fauzan. Gak usah langsung baik kan? Ketika kita mengevaluasi ini, ternyata kita mengerti bahwa kebanyakan amal kita itu bukan karena Allah, artinya berikhlas ya. Nah, yang Anda tahu tuh kalau misalkan kita melakukan sesuatu tapi tidak ikhlas, kita tidak tercatat amal itu. Tapi ketika kita evaluasi, kita mohon ampun, apakah itu kembali tercatat? Yang jelas pertama tadi ibadah itu diterima oleh Allah, kata ulama kuncinya dua. Pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua tentunya mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh sholat ini kan harus diikuti. Bersedekah, bagaimana sedekah umpamanya? Ya kata Rasulullah, tangan kanan ngasih, tangan kiri tak tahu. Contoh itu saking ikhlas. Gimana Ustaz? Aku setelah muhasabah diri, tahu muhasabah itu tadi evaluasi, duduk ya, ingat-ingat. Atau di evaluasi ini terpakai tulisan. Evaluasi yang paling bagus itu kan pakai tulisan mesti. Ya enggak? Dari tahunnya pena kertas. Oh, aku selama ini banyak acatnya gawe aku itu bukan karena Allah. Aku tidak ikhlas, kata Ustaz Fauzan tadi. Bagaimana lah kalau kira-kira sudah kita evaluasi ternyata banyak yang tak ikhlas, berarti tidak diterima oleh Allah. Karena itu kira-kira bagaimana supaya diterima lagi? Ya tadi ada taubat. Taubat itu kan bahasa kita apa sih bahasanya? Ya untuk perbaikan. Orang baik kalau tidak lulus ujian ada remedial, ya kan?
Nah, di dalam Islam ada namanya taubah. Maka kata Allah, innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a. Mereka yang bertaubat itu adalah yang melaksanakan suatu pekerjaan yang jahat, tapi mereka tidak tahu. Kuncinya di situ, di jahalah. Mereka melaksanakannya karena kebodohan, dan ngerti. Kalau dia sudah ngerti, dia bertaubat, Allah a'lam bishawab, diterima oleh Allah. Tapi satu kata Allah, yang tidak diterima oleh Allah taubatnya adalah orang yang berbuat syirik, mensekutukan Allah. Masa Allah disamakan dengan makhluknya? Ya, Allah tidak suka menerima taubat itu. Insya Allah, mudah-mudahan ketika kita bertaubat dan tidak mengurangi, itu diterima oleh Allah. Apakah dia kembali diterimanya lagi tadi yang itu? Hanya Allah yang maha tahu. Tapi ketika kita ikuti ayat tadi, insya Allah diterima oleh Allah. Ya, karena ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita perbuat. Yakin tak ibu? Kasih sayang Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan itu. Kecuali siko tadi, syirik. Jangan bilang samakan Allah dengan Semeru, ya, samakan Allah dengan jin. Sekarang kan sudah mulai dunia gilo ini. Biasanya dulu orang gilo itu di hutan-hutan, sekarang gilo itu di TV dulu kita lihat. Ya, maksudnya Anda lihat kan? Yang ada istilah boneka roh, boneka arwah, apa? Inilah nama betina udah ini. Sudah yang itu maksud gitu, yang idola kamu itu, nggak jelas itu. Ya banyak maksud aku yang begitu banyak. Padahal ini kan cuma berbicara tentang Islam atau tidak Islam. Kau itu cuma dua yang hidup ini sebenarnya kalau nak jujur. Ada Islam, ada tidak Islam. Cuma di zaman sekarang agak buyan-buyan maka gilo gitu inilah. Kalau ngomong kaki kafir nggak setuju pula. Nah dihapusnya pula surah Al-Kafir itu. Jelas surah Al-Kafirun, ya dah. Kalau kita ngomong kafir Islam, dunia ini kan cuma dua, Islam kafir, Islam kafir. Tidak Islam kafir. Kalau dia tidak kafir berarti Islam. Tak baca kamu nak bolak-balik cari-cari dalil. Nah itulah. Dah setuju kan kita sudah berlomba mati, baik lomba mati berarti lomba doa, ya dah. Masya Allah. Awalnya mana logikanya lebih senang dengan boneka daripada anak? Anak boleh. Ini tidak pakai baterai, baca guru kilir. Tidak usah pakai remote. Kalau yang anak boneka itu ya, memang katanya otaknya sekarang. Ada 3 otak-otak juga. Astagfirullah. Pusing kita melihatnya. Benar kata Allah, kata Rasulullah itu memang ciri-ciri kiamat ini. Mulai kelihatan keanehan-keanehan. Bukan karena sekarang TV ada dengan WA ada, bukan karena HP, memang sudah saatnya kilo. Sekarang kalau saya jujur, rasakan sekarang Indonesia gitu ini, cara hidupnya berbeda sekarang. Lah, aku 7 tahun 8 tahun yang lewat udah main perasaan aku. Kakaknya aku janda. Itu kan jelas-jelas gilo nih, aku janda. Awal anak tapi dibilang janda kan lucu. Lah sudah dunia sekarang dibuat Allah. Ruai bidah itu yang kata Rasulullah itu, orang akan ngomong yang bukan anunya, bukan ahlinya. Dia sekarang muncul. Ya. Yang kata Rasulullah pada zaman itu akan zaman hianu, fitnah. Orang yang benar disalahkan, orang yang pembohong dibenarkan. Sudah jelas. Yang ngomong tidak ngerti masalah hukum, masalah ngomong dia tapi percaya umum. Itu kan namanya ruai bidah. Siapa ruai bidah itu? Kata bangsa, mereka yang ngomong bukan ahlinya. Ya, awak mohon maaf, bukan ustaz tapi ngomong masalah Islam, ya kan? Begitulah. Pernah Abu Janda itu sampai dibilang ustaz, berubah, dan yang berikutnya tidak ulangi. Nah, ulang inilah yang namanya taubat cabik namanya. Ngomong katanya pedas, besok dilantak lagi ya, mati katanya, besok hidup lagi maknya. Ada lagi, kita
Ada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, apa yang harus didahulukan antara akhlak dan kaidah dan akhlak mukarram? Mana yang harus didahulukan? Oke. Sama, tadi hampir sama, zikir dan doa tadi ya. Akidah dan akhlak. Sebenarnya akhlak itu adalah buah dari akidah. Ya, kalau akidahnya bagus, pasti akhlaknya bagus. Jadi bahasa kita ini, kalau akidahnya itu itu yang sebelum dicetak itu film, gelisir sudah dicetak, foto, kira-kira itu ya. Jadi kalau sebelum dicetak gelisir tadi, sudah kemudian dicetak, yang gelisir tadi itu akidah, ya. Yang setelah dicetak tadi gambar itu sudah jadi, itulah namanya akhlak. Sama dengan sekarang, bapak ibu kalau melihat seseorang kan tidak tahu ini beriman atau tidak, akidahnya bagus tadi. Tapi kemudian akhlaknya bagus, tidak membohong, tidak ini, dia jujur, oh ini bagus akidahnya. Ya. Kalau istilah Ustaz Agim dulu bagus juga itu. Kira-kira teko itu, tak tahu kita isinya teko itu. Cak ini tadi kita tahu isinya apa tadi, ya. Tapi kalau sudah dituangkan, oh teh manis, nyambung kira-kira. Akidah itu kan dengan semua kan. Bung ini berakidah atau tidak? Keyakinannya bagus tidak dengan Allah itu orang? Tak tahu gitu. Tapi pasti dia langsung, masya Allah, ngomong dari ngomong dia, tahu kita akidahnya bagus. Setiap ngomong dia, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sudah berusaha, kita serahkan semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagus akidah mereka. Ya. Dan kalau dia ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kehidupan kita diserahkan dengan yang di atas, agak bermasalah. Apa itu yang di atas itu Allah, maksudnya tahu cecak, gimana langsung sakit kan? Itu contoh ya. Sama dengan kalau saya tidak tahu orang ini kira-kira bersih atau tidak, bersih tidak orang ini. Tapi pas sudah berjalan dia melihat sampah langsung dia bingung, ya taruh di kotak sampah, bagus sudah, bagus akhlaknya, ya. Ini yakin dia bahwa bersih itu adalah iman. Makanya Bapak Ibu, iman itu definisinya adalah al-nutqu bil lisan wal a'mal wal tasdiqu bil janan wal a'malu bil arkan, ya. Jadi tiga ini tak baca berpisah. Iman itu adalah yang diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati, dibuktikan oleh amal. Tak baca lepas, tiga-tiga tak bisa dipisahkan.